banyak ibu-ibu yang kadang-kadang merasa terhakimi dengan kampanye kita, dengan upaya-upaya kita melakukan promosi, perlindungan, dan dukungan untuk menyusui, disalahartikan kita menghakimi ketika mereka merasa tidak bisa menyusui atau menemui tantangan menyusui gitu. Padahal sebenarnya kita itu tidak menghakimi mereka. Kami itu bukan penjualan formula, silahkan mau jualan. Tetapi yang kami kritisi, yang kami highlight itu adalah pemasarannya, promosinya yang liar, yang ugal-ugalan, yang membuat ibu-ibu menjadi tidak berdaya, yang secara sistematis masuk ke fasilitas kesehatan, masuk di hari-hari pertama, bahkan jauh dari kehamilan, ibu-ibu itu sudah didata, nomor teleponnya sudah disimpan, yang DM ke saya, ke dokter Tan, ke Mbak Irma cerita sharing, mereka diteror, ditelepon oleh orang yang memasarkan formula itu nggak 1-2 orang, Mas, banyak gitu. Dan mereka masuk mulai dari cara promosi silang. Kalau dari ibu hamil ditawarin susu ibu hamil. Susu yang nggak penting, susu yang diada-adain itu susu ngadi-ngadi kalau saya bilang. Karena teman saya di Jerman, dia hamil minta dicariin susu ibu hamil itu, sekota Bonn itu nggak ada, Mas. Dan orang Jerman tuh nggak ada yang stunting ya, tinggi-tinggi loh. Jadi kalau dibilang susu ibu hamil, susu ibu menyusui itu bikin anak nggak stunting, itu bohong besar. Susu ibu sapi deh, ibu sapi yang air ASI susu ibu sapi itu diminum oleh banyak orang, diambil, disabotase untuk manusia. Ibunya itu ibu sapi itu nggak minum susu loh. Jadi jangan mau dikadalin sama industri yang mengkampanyekan bahwa ibu-ibu tuh harus minum susu untuk hamilnya sehat, untuk bisa menyusui, harus minum. Sekarang juga yang masif tuh nggak cuma susu sapi, tapi banyak banget susu jenis macam-macam deh. Mau yang susu dikasih kurma lah, susu apa, pokoknya dibilang memperbanyak ASI, meningkatkan kualitas ASI. Sebenarnya nggak ada kayak gitu ceritanya. Itu ya itu nanti bisa satu sesi sendiri sama dokter Tan kayaknya. Tapi yang jelas kalau kami tuh melihat ibu-ibu sering terperdaya oleh jargon-jargon, oleh klaim-klaim sepihak. Dibilang klaimnya saintifik, ya saintifik, tapi dibayar. Penelitiannya dibayar sama industri, persis kayak kata Mbak Irma. Jadi dibilang kalau nggak minum ini, kalau minum susu A, B, C, D, F, G ini, penglihatan anak akan lebih baik. Maksud si penjual, anak saya yang nggak minum itu penglihatannya tidak baik. Saya halus tersinggung loh. Kenapa kok ibu-ibu kampanye menyusui ada yang tersinggung kalau kampanye formula bilang anaknya jadi sarjana masuk universitas keren, kita nggak boleh tersinggung yang ibu yang menyusui yang nggak ngasih susu A, B, C, D, F, G, H, I, J itu loh. Jadi tolong jangan melihat ini sebagai personal attack. Karena kami yakin ibu-ibu yang kesulitan menyusui, menghadapi kesulitan tantangan menyusui, nggak bisa menyusui, itu sebenarnya bukan kegagalan ibu seorang, itu kegagalan kita semua, kegagalan orang-orang yang ada di sekitar ibu, fasilitas kesehatannya, tuanya, mendukung sepenuhnya ibu ini untuk bisa. Karena seorang ibu yang menghadapi tantangan menyusui harusnya dibantu, disupport, dicari solusinya, bukan langsung ke supermarket, ke Indomaret, ke minimarket, ke pasar beli formula gitu. Solusinya tuh dicariin dulu konselor, ketemu dengan tenaga kesehatan yang bisa bantuin supaya melekatkan bayinya. Itu gitu. Jadi dicari tahu, kalaupun ternyata perlu formula, bisa jadi itu hanya temporary, sementara suplementasi sambil ibunya terus melekatkan bayinya ke payudara. Jadi semua itu sifatnya sementara, kuratif, bukan sesuatu yang terus-menerus diberikan. Itu yang ingin saya sampaikan. Dan bertepatan dengan 40 tahun lahirnya kode ini, AIMI kebetulan Mas, kami kemarin melaunching laporan tentang pelanggaran kode di media sosial selama April 2020 sampai 2021 di Indonesia. Kebetulan laporannya masih dalam bahasa Inggris karena kami report ini langsung ke internasional, ke network yang AIMI biasa bergabung. Dalam beberapa hari lagi kita akan share yang versi bahasa Indonesianya juga. Kebetulan saya udah kirim ke Mas Alvin, kalau mau ditayangkan sekilas boleh, atau nanti kita bahas sesudah sesi berikutnya atau bagaimana. Tapi intinya di laporan ini kami meng-highlight bagaimana sih zigzagnya industri formula
apalagi di situasi pandemi ini, mereka benar-benar menggunakan media sosial sebagai cara untuk semakin mendekati ibu, semakin meyakinkan ibu, semakin menaruh produk brand-brand mereka di dalam mindset para ibu, supaya ibu merasa insecure, tidak pede, nggak merasa nggak yakin, nggak apa ya, merasa galau gitu. Nah, ini dilakukan dengan sebagaimana cara, dengan menggunakan banyak sekali cara. Influencernya mulai dari banyak banget, ada yang tenaga kesehatan, ada yang influencer artis, semua dipakai untuk menjangkau ibu-ibu. Dan juga tadi seperti Dokter Tan sampaikan, bantuan melalui pemerintah daerah ini luar biasa masif. Ada yang ngasih yang ngasih apa, Dok? Kok jadi lupa kan, blank. Kalau orang yang di ICU butuh alat nafas itu ventilator. Yang dikasih ventilatornya cuma 2 atau 3 gitu. Lalu susu formulanya banyak gitu. Jadi yang di highlight tuh ventilator diberikan, tapi cuma 2. Selebihnya yang dikasih itu kayak susunya, tapi yang muncul brandingnya tentunya. Nah, ini yang menurut saya kita tuh mesti pelan-pelan mengadvokasi ke pemerintah daerah juga. Jangan mau dijadikan kendaraan industri gitu, sayang banget gitu. Kita itu pemerintah itu harusnya jadi wasit. Mereka tahu Indonesia ini adalah ladang yang super empuk buat para industri. Orangnya banyak gitu. Boleh jualan di Indonesia, tapi ikut aturan gue, ikut aturan saya yang atur. Kayak gini. Saya mau mengedepankan kesehatan ibu dan anak, tolong ikutin aturan main saya gitu. Jadi orang juga industri kalau mau jualan ada tata cara, tata kramanya yang harus ditaati dan tidak mengorbankan hak dasar para ibu dan anak-anak untuk menyusui dan menyusu. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya.